Hai, kalian pernah penasaran nggak sih sama sejarah akuntansi itu kayak gimana? Kalau penasaran, yuk lihat video kita. Pada abad ke-14 atau yang sering disebut dengan akuntansi kuno, terciptanya konsep pembukuan Henry Ganda. Salah satu tokohnya adalah Luca Pacioli atau Bapak Akuntansi Dunia. Luca Pacioli sangat berkontribusi sangat besar pada sistem metode pencatatan ganda. Catatan ganda ini maksudnya adalah entry ganda dengan catatan berpasangan atau dua akun lebih. Namun pada masa itu metode ini dinilai sangat menyulitkan akuntansi karena sangat banyak akun yang digunakan saat pencatatan. Metode berganda ini sempat ditulis pada buku Luca Pacioli dengan judul Summa de Arithmetica Geometri Proportiani et Proportia Linton. Namun pada zaman akuntansi kuno ini rumit, jadi dinilai kurang efektif. 5.000 tahun sebelum munculnya pintu masuk ganda, peradaban Asyur, Kasdim, dan Sumeria berkembang di lembah Mesopotamia, menghasilkan beberapa catatan perdagangan tertua yang diketahui. Di daerah antara sungai Tigris dan Eufrat, yang sekarang sebagian besar berada di dalam perbatasan Irak, banjir berkala membuat lembah ini menjadi daerah yang sangat kaya untuk pertanian. Kota Babilonia dan Niniwe menjadi pusat perdagangan regional, dan bahasa Babilonia menjadi bahasa bisnis dan politik di seluruh Timur Dekat. Ada lebih dari satu perusahaan perbankan di Mesopotamia yang menggunakan ukuran standar emas dan perak dan memberikan kredit dalam beberapa transaksi. Selama era ini, Sumeria adalah negara teokrasi yang para penguasanya memegang sebagian besar tanah dan hewan sebagai kepercayaan bagi dewa-dewa mereka, sehingga mendorong upaya pencatatan mereka. Akuntan Mesopotamia yang setara dengan akuntan masa kini disebut dengan juru tulis. Tugasnya serupa, namun lebih luas lagi. Selain menuliskan transaksi, ia memastikan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat sesuai dengan persyaratan kode yang terperinci untuk transaksi komersial. Dalam transaksi pada masa itu, para pihak akan mencari juru tulis di gerbang kota. Mereka akan menjelaskan kesepakatan mereka kepada juru tulis yang akan mengambil sejumlah kecil tanah liat yang telah disiapkan secara khusus untuk mencatat transaksi. Tanah liat yang lembab dibentuk menjadi ukuran dan bentuk yang memadai untuk memuat ketentuan-ketentuan perjanjian. Dengan menggunakan tongkat kayu yang ujungnya berbentuk segitiga, juru tulis mencatat nama-nama pihak yang melakukan perjanjian, barang dan uang yang dipertukarkan, serta janji-janji lain yang dibuat. Para pihak kemudian menandatangani nama mereka di atas tablet dengan membubuhkan stempel masing-masing. Pada zaman buta huruf, para pria membawa tanda tangan mereka di leher mereka dalam bentuk jimat batu yang diukir dengan tanda pemakainya dan dikuburkan bersama mereka saat meninggal. Setelah cetakan jimat-jimat ini dibuat, juru tulis akan mengeringkan tablet di bawah sinar matahari atau di tempat pembakaran untuk transaksi-transaksi penting yang membutuhkan catatan yang lebih permanen. Untuk keamanan ekstra, seluruh transaksi akan ditulis ulang pada kerak luar ini, yang pada dasarnya membuat salinan karbon dari aslinya. Setelah runtuhnya Romawi, Eropa mengalami masa-masa yang bisa disebut sebagai pertengahan abad. Akuntansi juga mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan cara-cara yang unik. Dulu, di Romawi, peraturan akuntansi masih terpusat. Namun, pada pertengahan abad, peraturan akuntansi cenderung melokal. Bayangkan saja, di daerah-daerah tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, mereka mempunyai cara sendiri untuk mencatat sistem keuangan mereka. Sistemnya juga begitu sederhana karena banyak orang di masa pertengahan abad masih belum bisa baca dan tulis. Salah satu contohnya yaitu telistik. Telistik adalah tongkat kecil yang berfungsi sebagai pencatatan untuk hutang dan juga pajak. Cara penggunaannya juga begitu unik. Sebuah tongkat kecil akan dipotong dengan ukuran tertentu sebagai atau berarti sejumlah uang. Nanti tongkat tersebut akan dibelah lagi menjadi dua bagian,
satu bagian diberikan kepada pembayar, dan satu bagian lagi akan disimpan oleh penguasa. Selain talistik, ada juga pipe roll. Pipe roll ini adalah catatan tahunan pajak yang dibuat di Inggris pada tahun 1130 sampai 1830. Pipe roll ini akan diberikan ke wilayah-wilayah tertentu dan harus wajib dibayar kepada kerajaan Inggris. Pipe roll ini juga sangat penting karena kita bisa melihat sejumlah uang atau besaran uang yang masuk ke kas negara. Menariknya, di pertengahan abad ini, banyak orang-orang yang masih belum bisa baca dan tulis, dan mereka menggunakan barang-barang fisik atau simbol-simbol untuk pencatatan keuangan mereka. Misalnya seperti batu, koin, dan juga tongkat kecil seperti talistik tadi. Meskipun terkesan sederhana, akuntansi pada pertengahan abad ini punya peran penting dalam perkembangan sejarah akuntansi modern. Konsep-konsep seperti pengelolaan keuangan, pengawasan, serta pencatatan transaksi sederhana, semuanya berawal dari praktik akuntansi pada pertengahan abad. Masa Renaissance, dari mana pada masa itu orang-orang Italia telah memulai untuk mengembangkan metode-metode dan juga cara dalam mencari keuntungan di dalam perniagaan dan juga perdagangan mereka. Salah satu orang-orang di Italia tersebut dan pada masa tersebut yaitu Luca Pacioli, yang dimana ia merupakan ahli matematika dan juga akuntansi di masa itu, yang telah menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetica, yang dimana bab-bab diantaranya membahas terkait akuntansi dan juga sistem pencatatan. Di bab tersebut telah membahas terkait pencatatan, penjurnalan, dan juga buku besar. Yang pertama yaitu pencatatan. Pencatatan diperlukan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dan dicatat dengan berurutan supaya menjadi bukti dan juga acuan untuk menghitung keuntungan dari perdagangan tersebut. Lalu yang kedua yaitu jurnal, yang dimana jurnal yaitu buku yang berisi tabel dan juga mencatat setiap transaksi per akunnya dan juga nilai berdasarkan transaksi tersebut, yang dimana berisi kredit dan juga debit. Lalu yang ketiga yaitu buku besar, yang dimana buku besar pada masa itu hampir mirip dengan buku besar di masa modern ini, yang isinya yaitu tanggal, penjelasan, dan juga debit kredit yang tercatat berdasarkan dari jurnal yang sudah dicatat sebelumnya. Yang setelah itu akan dilanjutkan dengan perhitungan neraca dari jumlah per akunnya dan dijumlahkan terkait debit dan juga kredit. Oke, perjalanan akuntansi profesional di seluruh dunia. Awalnya pada George Weston pada tahun 1645 sampai 1723 merupakan akuntansi profesional yang dilatih secara profesional dan kemudian mempraktikkan pembelajarannya ke rekan-rekan setim profesionalnya. Akhirnya pada tahun 1850 tercantum 14 akuntan di New York, 4 di Philadelphia, dan 1 di Chicago. Dan kemudian terus berkembang pada tahun 1886 hingga menjadi terdaftar 115 di New York, 87 di Philadelphia, dan 31 di New York. Pada tahun 1880, Institute of Chartered Accountants yang baru dibentuk Inggris dan Wales membentuk dan mengumpulkan seluruh akuntansi di seluruh dunia, sehingga pada saat itu terdapat 587 anggota yang terdaftar dan kemudian ditambah menjadi 606 anggota tambahan segala berdasarkan pengalaman dan skill akuntansi mereka. Kemudian terdapatlah gelar yang bernama VCA, Fellow Chartered Accountant, untuk mitra firma atau pemilik dalam praktek, dan ACA, Associated Chartered Accountant, yang menandakan anggota yang beroperasi sebagai anggota staf akuntan.
pada tahun 1940, profesi akuntansi semakin berkembang menjadi laporan dana, bukan hanya menghitung pada tanggal neraca saja. Hingga puncaknya pada tahun 1971, Institut Akuntansi Publik Amerika mulai mewajibkan pencantuman dalam laporan tahunan pemegang saham, sehingga disitulah banyaknya akuntansi profesional hingga berkembang dan dicari dalam perusahaan-perusahaan besar dan menjadi bagian terpenting dalam usaha hingga saat ini. Perkembangan akuntansi di mata dunia merupakan cerminan evolusi dari teknologi dan bisnis. Akuntansi yang awalnya adalah catatan sederhana berubah menjadi sistem yang kompleks dan canggih. Setiap perubahan di masa yang akan datang, setiap permasalahan dan peluang di mana kita harus berupaya untuk tetap mengembangkan serta keterampilan dalam akuntansi agar tetap relevan di masa yang akan datang. Balance is our principle. Precision our pride. We can't will it. We are accounting.